Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andili dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan memberikan sedikit presentasi mengenai dengan mekanisme sistem saraf pada tubuh ikan di lingkungan perairan sendiri. Langsung saja kita masuk pada slide pertama, di mana sistem saraf merupakan sistem organ makhluk hidup, manusia dan hewan yang terdiri dari jutaan sel saraf yang saling berhubung dan mengatur segala aktivitas tubuh makhluk hidup, di mana ia meliputi fungsi sistem saraf pada ikan itu sendiri, di antaranya menerima impuls atau rangsangan dari lingkungan dan meresponnya untuk menghasilkan reaksi atau respon, di mana poin keduanya meliputi mengenai dengan mengatur kinerja organ, sistem organ ikan seperti pergerakan ikan di dalam air dan mengatur keseimbangan serta kondisi otot dan saraf pada ikan. Hal ini juga mengarah pada sistem saraf pusat seperti gambar di samping ini. Tentunya teman-teman sudah lihat. Langsung saja kita masuk pada slide ketiga, di mana hal ini merupakan bagian dari otak ikan yang paling depan. Dalam terdapat gelembung penciuman yang memiliki sel saraf dan menjadi pusat indera penciuman ikan sendiri, di mana ia meliputi lobus olfactory, tratus olfactory, dan beberapa di antaranya yang mana terletak di bagian belakang telespolan ventral. Di bagian belakang ini terdapat thalamus, hypothalamus, lobus inferior, dan saccus vasculus. Langsung saja kita masuk pada poin berikut, di mana mesin Pehalon merupakan bagian otak yang menjadi pusat indera penglihatan, terdiri dari lobus opticus, stratum fibrosum, stratum griscum ventral, stratum album ventral, dan metacephalon merupakan bagian otak yang cukup besar terletak di belakang, di mana ia meliputi konteks lapisan molekuler, lapisan sel Purkinje, dan lapisan sel granuler atau medula. Nah, adapun jenis-jenis saraf pada ikan berdasarkan fungsi organ yang dirangsang. Satu, berdasarkan fungsi organ yang dirangsang, sistem saraf pada ikan dibedakan menjadi beberapa bagian. Saraf yang merangsang otot bergaris, saraf otonom vegetatif, yaitu saraf merangsang otot jantung, dan licin smooth muscle, dan juga kelenjar-kelenjar dalam tubuh ikan. Nah, berdasarkan fungsi dan rangsangan, berdasarkan fungsi dan rangsangan itu sendiri, saraf pada ikan dibedakan menjadi beberapa bagian. Di antaranya saraf sensibel, yaitu saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan pada prefer. Saraf motoris, yaitu saraf yang meneruskan rangsangan pada sistem saraf pusat ke sistem saraf tepi. Nah, adapun saraf penghubung, yaitu saraf yang menghubungkan satu jenis saraf
dengan jenis saraf yang lain. Nah, berdasarkan dengan representasi di atas dapat berkesimpulan bahwa sistem saraf ikan merupakan sistem organ pada ikan yang terdiri atas serangkaian organ jaringan saraf yang tersusun atas jutaan neuron atau sel saraf. Adapun fungsi dari sistem saraf ikan yang paling utama adalah untuk melakukan koordinasi terhadap segala bentuk aktivitas ikan. Di antaranya seperti jenis sistem saraf pada ikan terdiri atas sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Hal ini juga tidak terlepas daripada peranan saraf ikan dibedakan menurut fungsi organ yang dirangsang dan juga fungsi rangsangan yang dihasilkan. Nah, cara kerja sistem saraf ikan adalah menerima impuls atau rangsangan dari lingkungannya melalui organ-organ perasa impuls diubah menjadi gelombang. Nah, mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.